Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Untuk selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan informasi atau gagasan dengan tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Menurut para ahli bahasa, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga mampu mencapai sasaran komunikasi yang diinginkan. Kalimat tersebut harus menggunakan kata-kata yang tepat, struktur yang benar, serta hemat dalam penggunaan kata tanpa mengurangi kejelasan makna. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat tidak efektif yang cenderung berbelit-belit, ambigu, atau mubasir dalam penggunaan kalimat. Kalimat yang efektif akan memudahkan komunikasi dan menghindari terjadinya miskomunikasi antara penulis atau pembaca dengan pembaca atau pendengar. Berikut ini beberapa syarat-syarat pada kalimat efektif. Yang pertama itu keseimbangan struktur antara gagasan dan bahasa yang digunakan. Yang kedua, kehematan kata tanpa mengurangi makna penting dalam kalimat. Yang ketiga, kecermatan diksi untuk menghindari ketidakjelasan dan ambiguitas. Ini dia beberapa ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, jelas dan mudah dipahami. Kalimat yang efektif mampu menyampaikan pesan secara lugas dan tidak menimbulkan ambiguitas, sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami makna tanpa kesulitan. Yang kedua, padat dan ringkas. Menggunakan kata dan frasa yang tepat tanpa berlebihan, menghindari pengulangan atau pemborosan kata. Kalimat ini menyampaikan maksud secara langsung dan efisien. Yang ketiga, memenuhi kaidah kebahasaan. Struktur kalimat sesuai dengan aturan tata bahasa, termasuk penggunaan predikat, subjek, dan objek yang benar, serta ejaan yang sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang keempat, memiliki keseimbangan struktur. Komponen-komponen dalam kalimat seimbang dan harmonis, tidak ada bagian yang terlalu panjang atau terlalu pendek sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Yang kelima, konsisten dari segi bentuk dan pola. Bentuk kata dan pola sintaksis yang digunakan serasi, sehingga kalimat mudah dipahami dan tidak membingungkan. Yang keenam, mengandung kehematan kata. Penggunaan kata yang efisien tanpa pengulangan, tanpa kata yang tidak perlu, sehingga pesan tersampaikan secara maksimal dengan jumlah kata yang maksimal. Yang ketujuh, kecermatan dalam pemilihan kata. Kata-kata yang dipilih tepat sesuai makna dan konteksnya, tidak menimbulkan tafsir ganda atau salah pengertian. Dan yang terakhir, kepaduan dan kelogisan. Unsur dalam kalimat saling terkait secara logis dan kohesif, sehingga seluruh bagian kalimat membentuk satu kesatuan makna yang padu. Ini adalah beberapa ciri-ciri kalimat tidak efektif. Baik, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu sulit dipahami atau membingungkan. Kalimat ini seringkali mengandung makna yang ambigu, tidak lugas, atau terlalu rumit sehingga sulit dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Yang kedua, bertele-tele dan tidak ringkas, mengandung kata-kata yang tidak perlu atau pengulangan yang menyebabkan kalimat menjadi panjang dan berbelit-belit, sehingga pesan utama sulit tersampaikan. Yang ketiga, tidak memenuhi kaidah tata bahasa, mengandung kesalahan struktur seperti objek, predikat, dan subjek yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mengganggu kejelasan pesan. Yang keempat, keseimbangan struktur yang buruk. Unsur-unsur dalam kalimat tidak seimbang, misalnya bagian utama terlalu panjang dibandingkan bagian lain, atau ada bagian yang tidak relevan. Yang kelima, penggunaan bahasa yang tidak tepat. Pilihan kata yang salah, kurang tepat konteksnya, atau ada penggunaan frasa yang tidak sesuai sehingga menimbulkan salah tafsir. Yang keenam, pengulangan kata dan penggunaan berlebihan. Penggunaan subjek kerja atau frasa lain secara tidak perlu, menyebabkan kebingungan dan pemborosan kata. Yang ketujuh, kepaduan yang buruk dan logika yang tidak runtun. Unsur-unsur dalam kalimat tidak saling terkait secara logis, sehingga maksud pesan tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedelapan, penggunaan bahasa yang kasar, terlalu formal, atau tidak konsisten, dapat mengurangi efektivitas komunikasi dan mengganggu keberhasilan pesan yang tersampaikan. Berikut ini analisis kesalahan dalam kalimat efektif. Yang pertama,
Penggunaan kalimat yang ambigu atau tidak jelas. Salah satu penyebab utama ketidakefektifan adalah penggunaan kalimat yang bersifat ambigu. Dinamakannya tidak spesifik atau dapat ditafsirkan berbeda oleh pendengar maupun pembaca. Contohnya adalah kalimat seperti, proyek ini harus diselesaikan secepat mungkin, tanpa menetapkan batas waktu yang jelas. Ambiguitas ini menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan secara efektif. Yang kedua, kendala dalam penggunaan bahasa yang tidak tepat. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan norma tata bahasa atau gaya komunikasi dapat mengurangi efektivitas kalimat. Misalnya, penggunaan kalimat yang terlalu panjang, berbelit-belit, atau tidak sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Kalimat yang terlalu kompleks atau terlalu formal dapat mempertimbangkan tingkat pemahaman lawan bicara, cenderung tidak efektif karena sulit dipahami. Yang ketiga, kurangnya ketegasan dan kejelasan dalam penyampaian pesan. Kalimat yang tidak tegas, tidak lugas, atau terlalu ragu-ragu juga menjadi faktor utama ketidakefektifan. Sebagai contoh, kalimat yang mengandung keraguan atau penggunaan kata-kata yang mengurangi kekuatan pesan seperti mungkin, sepertinya, atau saya rasanya dapat mengurangi kepercayaan lawan bicara terhadap pesan yang disampaikan. Yang keempat, penggunaan kata-kata yang tidak positif dan tidak motivatif. Kalimat yang mengandung nada negatif, kritik tanpa solusi, atau penggunaan kata-kata yang tidak membangun dapat melemahkan efektivitas komunikasi. Sebaliknya, penggunaan kata-kata yang positif, membangun, dan penuh empati membangun menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan menciptakan suasana yang konduktif untuk komunikasi. Yang kelima, ketidakselarasan antara bahasa verbal dan bahasa tubuh. Selain kata-kata, bahasa tubuh yang tidak mendukung atau bahkan bertentangan dengan pesan verbal juga dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam berkomunikasi. Misalnya, menyampaikan pesan secara verbal dengan nada serius, sementara bahasa tubuh menunjukkan ketidakpedulian atau tidak ramah, dapat menimbulkan kesan tidak konsisten dan mengurangi efektivitas komunikasi. Yang keenam, kurangnya penggunaan strategi dan teknik komunikasi yang tepat. Dalam konteks komunikasi yang efektif, tidak hanya penggunaan kata yang tepat, tetapi juga penerapan strategi seperti menjelaskan dengan sederhana, menyesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman audiens, atau memberikan umpan balik konduktif secara penting. Kekurangan dalam aspek ini dapat menyebabkan kalimat yang disampaikan tidak memberikan pengaruh yang diharapkan. Dan yang terakhir itu kurangnya konsistensi dan keteraturan dalam penggunaan gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa komunikasi yang tidak konsisten tanpa mengikuti aturan tertentu atau norma yang berlaku dapat menyebabkan pesan tidak tersampaikan secara efektif karena audiens tidak dapat menangkap pola komunikasi yang stabil. Hal ini sering terjadi bila menyampaikan pesan tidak mengikuti pola yang sama dari waktu ke waktu. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai kalimat efektif. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami penjelasan tersebut. Terima kasih.